Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara bolan belum tidur ini. Ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Lanjut? Tapi hati-hati. Kalau terlalu semangat, terlalu lanjut, kalau tidak kita antisipasi, kalau tidak pakai tindakan preventif bisa jadi kita terpapar COVID-19 ya Bu ya. COVID-19. Berarti bapak-bapak yang konsentrasi pasti tidak ngantuk gitu ya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih dan yang kami hormati kepada Dr. Ira Fania Febriana Sari dari Rumah Sakit PIH Solo. Terima kasih Bu kesempatan pagi hari ini. Ini kami warga Gria Smart begitu atas grup holding Solo Peduli. Ada beberapa entitas Solo Peduli, Koperasi Syariah dan juga Percetakan itu media yang ada di Gria Smart ini. 1 bulan sekali kawan-kawan sekalian kita menggulirkan agenda yang namanya Sabtu Ceria begitu. Maka di kesempatan pagi hari ini agar kita senantiasa selalu ceria dan selalu sehat kawan-kawan sekalian, maka akan nanti dipaparkan, maka nanti akan disosialisasikan, maka nanti akan kita diberikan edukasi berkaitan dengan yang namanya virus COVID-19. Kalau dulu kita kenalnya dengan yang namanya Android 9, itu era anak 90-an. Mbak Manto nyambung Mbak? Android 19, Oppo, ya kan begitu. Nah, nyambung ya? Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita tes semangatnya dulu. Gria Smart. Kita bikin zer, kita bikin aplaus dulu. Kalau Gria Smart, jawabannya smart gitu ya. Sepakat? Ya. Setuju? Ya. Gria Smart? Ya. Orang kencang Gria Smart? Ya. Terima kasih dan juga yang kami hormati kepada seluruh undangan dari teman-teman PT Smart Media Prima, teman-teman Mereka Ika, teman-teman BMT, teman-teman Solo Peduli. Kawan-kawan sekalian, di kesempatan pagi hari ini nanti langsung saja kita akan memberikan kesempatan kepada Bu Dr. Ira untuk memberikan edukasi, memberikan pengarahan kepada kita dan juga memberikan ilmu agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih waspada dan bisa tentunya menyiapkan tindakan pencegahan dan juga kita tahu resikonya. Marilah agenda kita di kesempatan pagi hari ini agar tentunya juga menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya sepenuhnya kepada Dr. Ira Fania Febriana Sari kami aturkan untuk mensosialisasikan berkaitan dengan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak ini? Saya Dr. Ira dari bagian pelayanan medis Rumah Sakit CIH Solo. Hari ini berkesempatan untuk membagi sedikit info dan sosialisasi tentang coronavirus yang sedang ramai diperbincangkan di Solo karena ada kasus 1 kematian kemarin ya. Jadi kita mulai saja, Nje. Jadi coronavirus itu adalah suatu penyakit yang akan menyebabkan infeksi di saluran paru, yaitu yang kita sebut pneumonia. Jadi pneumonia ini, pneumonia ini. Nah, di sini di paru-paru di sini nanti akan terisi cairan akibat adanya infeksi karena coronavirus ini. Nah, pneumonia ini bisa terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa muda maupun lanjut usia. Jadi semua usia bisa pneumonia. Kemudian, nah di sini ada cairan di bagian alveoli. Alveoli itu adalah bagian percabangan di bagian dalam paru-paru. Itu ada cairan yang menyebabkan jadi orang sesak napas, jadi untuk jadi batuk-batuk kayak gitu. Untuk patogennya sendiri penyebabnya adalah coronavirus. Coronavirus itu sebenarnya awalnya sebelum ada coronavirus nih
ini ya Pak ya, penyebabnya tuh bakteri, fungi maupun virus. Tapi sekarang yang kita bahas adalah tentang coronavirusnya. Coronavirus itu adalah, nah ini bentuknya seperti ini Pak, bentuknya bulat. Nah di ujung-ujungnya ini ada kayak mahkota, makanya disebut corona. Mirip kayak matahari. Matahari kan ada bagian coronanya. Nah ini ada bagian yang tajam-tajam di bagian sekelilingnya bulannya ini. Dia dari ordo Nodovirales, familinya Coronaviridae. Nah kayak gini kayaknya enggak perlu tahu ya. Oke. Kemudian ya yang menyebabkan coronavirus itu human coronavirus. Pertama kita tahu MERS-CoV, itu berapa tahun yang lalu ya, kira-kira 5 tahun yang lalu. Penyebabnya ini Middle East Respiratory Syndrome, makanya disebut MERS. Kenapa kita dulu harus suntik meningitis? Inilah penyebabnya MERS. Untuk umroh, haji itu kan harus suntik meningitis. Penyebabnya ada Middle East Respiratory Syndrome, makanya itu sudah ada vaksinnya. Ya vaksin yang meningitis kita suka pakai itu untuk umroh ataupun haji. Nah untuk yang kemudian kita SARS. SARS ini penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS ini penyebabnya ini kebanyakan dari kayak flu burung itu loh Pak, penyebabnya flu burung itu. Kemudian terakhir 2019 novel coronavirus yang terbaru ini yang diketahui dari Wuhan, Cina itu. Ini perlu dijelasin nggak ya? Jadi ini penyebabnya itu, sorry, virus zoonotik. Zoonotik itu transmisi dari hewan ke manusia. Transmisinya gimana? Kalau dari penelitian yang kemarin itu kan curiga kelelawar, ular, pasar hewan hewan-hewan liar yang dikonsumsi oleh orang-orang di Wuhan. Makanya kita masih menyebutnya transmisi dari hewan ke manusia. Ini virus ini kan ada DNA sama RNA, tapi ternyata virus ini itu RNA. Jadi komponennya RNA. RNA ini bersirkulasi di hewan, jadi lebih banyak di hewan. Makanya seperti ada unta, kelelawar, hewan-hewan itu virionnya RNA ini yang menyebabkan dia coronavirus. Nah, hewan dengan coronavirus dapat berkembang dan menginfeksi manusia. Nah, contohnya tadi MERS, SARS, dan terakhir yang pandemi itu coronavirus. Nah, ini perbandingan angka kematian COVID-19 dengan virus lain. Untuk rabies 100%, untuk yang gigit anjing yang liar itu kematian 100%. Kalau tidak ditangani dengan baik. Karena memang kita ada suntik rabies di rumah sakit, harus segera suntik rabies. Ebola 50%, ini ada di Afrika. Kalau MERS ini di dataran di bagian semenanjung Arab, itu MERS 34% angka kematiannya. Untuk SARS 11%. Nah, demam berdarah 0,8%, flu babi 0,02%. COVID saat ini masih yang data lama ya 2-4%, sekarang sudah 4% aja, enggak 2 lagi. Sekarang COVID itu udah naik, angka kematiannya 4%. Enggak jelas ya. Ini kemarin ya, data kemarin ini total confirm kasusnya seluruh dunia 128.343. Paling banyak Cina, kedua Italia, ketiga Iran. Di Indonesia semalam baru akhirnya dikonfirmasi 69 kasus. Ada 4 yang meninggal, 2 sembuh. Masih banyak ya meninggal. Oke? Nggak nakut-nakutin ya Pak? Saya deg-degan. Ya deg-degan ya piye? Ternyata mukanya pada tegang tuh. Nanti kita lagi. Nah, masih yang susah-susah soalnya. Oke. Nanti penularan ya. Penularannya akhirnya bisa transmisi dari manusia ke manusia. Tadi awalnya hewan ke manusia pertama. Yang ternyata sekarang udah bisa dari manusia ke manusia. Lewat apa sih? Lewat droplet. Droplet itu apa? Percikan air liur. Percikan air liur droplet itu.
Jadi orang tuh batuk, bersin, ngomong yang suka nguncrat-nguncrat. Bisa ini nyebabin ini, membuat penyebarannya meningkat nih kalau ngomong sambil teriak-teriak. Nah, kemudian kontak dekat personal seperti menyentuh atau jabat tangan. Nah, ini bisa atau menyentuh benda atau permukaan yang terdapat pada droplet. Kita ngomong nih di sini nih ya, kita pegang mic. Nah, terus habis itu kita pegang muka. Nah, itu bisa menyebabkan penularan. Apa? Iya, fingerprint juga. Kalau fingerprintnya ada yang deteksi muka, pakai yang deteksi muka. Atau di sebelahnya fingerprint ada kayak alcohol base, nanti kita hand sanitize di situ. Kenapa? Ketika menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan bisa menyebabkan droplet itu. Kita habis pegang apa? Pegang muka, nah itu bisa menyebabkan penularan. Gejala klinis ini yang mostly orang kena masuk ke rumah sakit itu karena pertama pasti demam, kadang batuk, sesak nafas akhir-akhir. Biasanya akhir-akhir itu kalau memang penyakitnya sudah berat. Sakit tenggorokan ya. Jadi awal-awal itu biasanya demam, batuk, sakit tenggorokan, letih lesu. Ini belum tentu si COVID-19. Tapi gejala klinisnya mirip flu memang. Nah, apa sih bedanya antara coronavirus, pilek atau flu? Nah, demam, fever. Demam itu coronavirus pasti. Flu juga pasti. Bisa flu, bisa corona ya. Demam. Kalau fatigue atau kecapean, rasanya capek-capek badan. Ternyata semuanya ada. Capek-capek. Tapi ada batuk pilek, nah itu kita harus cari tahu. Ada batuk enggak nih? Nah, kalau batuknya biasanya untuk corona itu kering, enggak yang berdahak, enggak yang keluar dahak, tapi kayak nikil. Nah, itu. Bersin jarang-jarang bersinnya. Iya, ini no. Kenapa Pak? Makanya Pak ini dibacakan corona, batuk, sama flu biasa. Nanti ada waktunya pertanyaan ya. Kemudian nyeri ya. Nyeri itu bisa kadang-kadang, bisa selalu. Tapi kalau corona cuma jarang-jarang. Raninus itu meler. Enggak pilek ya, tapi meler. Meler kalau pilek itu kan bisa dibagi dua, bisa buntet atau meler. Nah ini dia jarang, jadi jarang kalau pilek jarang terjadi di coronavirus. Nyeri telan itu kadang-kadang aja nyeri telan. Diare kadang-kadang juga. Demam, nyeri kepala kadang-kadang. Sesak nafas kadang-kadang. Jadi intinya apa? Nggak jelas ya. Iya kan? Jalannya mirip. Karena gejala mirip. Kenapa sih kok bisa mirip-mirip? Karena memang dia itu virus. Nah, risiko kematian meningkat pada lanjut usia dan orang dengan penyakit penyerta. Ini nggak kelihatan banget, tapi untuk usia di atas 40 sampai 49 tahun itu 0,4% tingkat kematiannya. Paling tinggi usia di atas 80 tahun itu 14%. Tapi ini udah beberapa hari yang lalu. Nggak tahu di Indonesia ini harusnya punya, tapi kita belum punya karena kita masih rileks-rileks saja ya di Indonesia ya. Kemudian resiko kematian berdasarkan penyakit penyerta. Ini penyakit penyertanya adalah ini penyakit jantung. Jadi kalau kita punya penyakit jantung, gula darah, kemudian obesitas, nah itu meningkatkan prevalensi meningkatkan mortalitas kalau kita sampai terkena COVID-19
Jadi faktor resikonya jadi makin besar kalau kita punya penyakit ini. Nah, cara mencegahnya gimana? Cuci tangan udah tahu kan ya, cuci tangan. Oke. Cuci tangan kapan sih harusnya? Sebelum menyentuh wajah, mulut, hidung atau mata. Dan sudah menyentuh fasilitas umum atau batuk atau bersin dan membuang masker. Kemudian bersihkan rumah atau kantor. Ini rumah atau kantor ini? Iya. Jadi bersihkan rumah dan kantor. Gunakan pembersih dengan kadar alkohol lebih dari 60%. Nah, karena di mana ya, di apotek itu susah nih, masker atau antis atau pembersih yang susah, beli aja alkohol 60% dicampur pakai Aquades atau NaCl, udah deh itu jadi disinfektan ya. Jadi beli aja di apotek yang alkohol 1 kotak 1 galon tuh dicampur pakai Aquades atau NaCl, bisa jadiin untuk sebagai antiseptik ya. Cocok ya? Oke. Terus habis itu kemudian hindari pusat keramaian. Jadi hindari dulu ke mall, hindari dulu ke panahan, mau jalan-jalan. Kalau olahraga oke lah ya, olahraga nggak yang terlalu mepet-mepet. Tapi hindari pusat keramaian. Kalau ada acara konser di Kepot ya jangan datang dulu. Kemudian bijak gunakan masker ya. Pertama, siapa yang perlu menggunakan masker sih? Siapa Pak? Yang perlu? Nah, orang sakit. Terus orang yang merawat orang sakit. Jadi kalau jenengan udah merasa agak batuk, langsung pakai masker. Kalau umpamanya, tapi kalau jenengan lagi keramaian, lagi berkumpul-kumpul kayak gini nih, nggak ada masker, sahabat tahu maskernya banyak, ya udah kasih aja semua. Gitu. Tapi kan sekarang mahal, masker susah ya, masker mahal. Jadi memang kita punya masker, kasih ke orang yang lagi batuk atau pilek tersebut. Dengan kita ngasih orang yang batuk atau pilek tersebut, kita nyelamatin orang-orang lain nih. Karena kenapa? Penyebarannya kan tadi dari mana? Dari batuk ataupun bersin. Orang yang sakit itu batuk atau bersin kan ketahan sama masker. Tapi kalau kita yang pakai masker, orang yang tetap batuk, dia ngomong sama kita, nempel di badan kita buka baju, kena muka kita sama aja. Jadi tetap maskernya tetap untuk orang yang sakit dulu. Baru kalau orang sakit sudah pakai masker, kita pakai masker boleh. Kemudian etika batuk, udah tahu semua etika batuknya ya? Belum. Nah, itu Mbaknya udah tahu gimana Mbak? Pertama, kalau ada tisu, pakai tisu, ditutup semua, hidung sama mulut, habis itu buang ke tempat sampah, habis itu di tangan. Atau pakai masker, atau ada nggak ya gambarnya yang satunya? Yang pakai lengan dalam, pakai lengan dalam. Jadi kita batuk pakai lengan dalam, gitu, kita tahan di sini. Nanti pulang langsung mandi, jangan terus habis itu main sama anak ya, jadi langsung mandi dulu. Kemudian, jadi ketika melihat orang batuk yang tadi saya bilang ya, pertama harus jaga jarak. Tadi kan saya bilang dia bentuknya droplet, kita ngomong, kita teriak, kita batuk itu kecepatannya cepat. Jadi bisa 2 sampai setengah meter. Paling aman sih 2 meter. Kita ngomongnya agak jauh-jauhan sama orang yang. Kemudian memberikan mereka masker. Kayak tadi ya, kalau yang batuk kita kasih masker, kalau yang batuk sudah pakai masker, kita juga pakai APD boleh. Terus ketiga, hindari keramaian nih. Ke mall, kemana lagi sih Pak? Kalau di sini tuh ke Colomadu, kemanahan, ke Kebun Manahan, di stop dulu, nggak boleh dulu ya. Nah, meskipun begitu, terkadang air liur orang yang sakit dapat nempel pada tangan, karena mereka masih belum tahu etika batuk gimana, dia batuk pakai tangan. Habis itu kita salaman, sama aja. Kenop pintu, bukanya pakai kenop, karena kenop tuh nggak bisa dipakai siku. Kalau dia modelnya kayak yang jeglekan gitu, bisa pakai siku kita buka. Tapi kalau kenop kita nggak bisa buka pakai siku. Pulpen, mos, semua yang dipegang lah pokoknya bisa kena. Oh, gelasnya saja bisa. Iya, boleh kayak gitu. Iya, memang ada nanti ada
ada aturannya. Kalau memang barang-barang pribadi, milik pribadi tidak boleh dicampur ke teman-teman yang lain. Nih, kenapa sih gitu? Kenapa sih harus dibersihkan nih meja kayak gini, mic ini harus dibersihin seharusnya ya? Harus nempel padat karena dia nempelnya lebih dari 24 jam. Yang terbaru bisa sampai 4 hari. Nah, yang terbaru itu si virus nih, kan nempel di sini nih bisa sampai 4 hari. Jadi memang harus rutin kita bersihin. Nanti Pak tanyanya. Cuci tangan sampai mana kemarin diajarinnya? Pakai cuma sampai sini atau sampai sini? Kalau bapak-bapak kali banget kan pas itu ya kalau sampai sini ya. Kalau bapak-bapak cuci tangan sampai sini enggak? Enggak. Cuma cuci tangan ini. Ternyata harus sampai sini. Jadi sabunnya sampai siku. Ya, kemudian buanglah masker jika terasa kotor. Jangan pakai masker lebih dari 1 hari. Sebenarnya kalau kita di medis sebagai dokter, kita di IGD gitu, 2-4 jam kita ganti masker. Karena kita nggak tahu apa yang kita pegang, pasien yang kita lihat itu apakah dia COVID atau dia hanya pneumonia biasa. Kita ganti tiap 2-4 jam. Tapi kalau jenengan memang nggak kemana-mana atau memang jarang ketemu orang, tiap 1 kali 24 jam tidak apa-apa. Buangnya di mana sih? Buangnya di tempat sampah. Terus juga tidak boleh terlalu lama. Umpamanya, wah masker mahal nih, tak simpen aja lah buat besok masih bersih. Ternyata dia buat perkembangan si bakterinya. Jadi nggak boleh, tetap harus ganti yang baru. Terus nanti kalau lepas masker lewat gimana? Depan atau belakang? Jangan megang depan. Depan kan dia nahan si dropletnya itu. Tapi harus kan kalau yang laki kan ada cantelan ya, kan ambil cantelan sekali aja lepas langsung buang. Kalau mbak-mbak kan hijab ya, pakai yang satu gitu lepas langsung buang. Pokoknya jangan sampai kita nyentuh yang bagian depan. Nah ini jangan berbagi makanan, alat makan, gelas ataupun handuk. Jadi karena handuk ini kan isinya bakteri nih, jangan campur-campur sama nggak apa-apa satu handuk berdua sama istrinya, jangan juga sih, mending sendiri-sendiri ya. Terus juga dijemur juga di tempat panas, jangan ditaruh di kamar mandi, itu bikin berkembang bakterinya. Kemudian, nah jika bisa usahakan membuka dan menutup itu dengan siku atau bahu. Kalau kenop tadi saya bilang kenop kan nggak bisa, kita nggak bisa buka kenop pakai ini, berarti pakai tisu, pegang kenopnya, tisu buang cuci tangan seperti itu. Tapi kalau yang handle bisa pakai siku. Dan yang terakhir kalau cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah pergi tempat umum. Ini yang dari WHO ya, cegah diri sendiri dari penyakit. Hindari kontak langsung dengan orang tanpa terproteksi baik dengan hewan. Jadi hewan-hewan liar ini kita nggak tahu nih hewan liar itu terinfeksi apa enggak. Kalau bisa jangan pegang-pegang kucing liar itu jangan. Terus cuci tangan, hygiene-nya juga rutin. Nggak apa-apa kita air banyak, cuci aja terus nggak apa-apa. Kita nggak di Afrika, tenang aja, cuci tangan aja yang banyak. Kemudian cegah orang lain tertular atau sakit dengan cara ya tadi tutup mulut, pakai lengan dalam kalau batuk, pakai tisu, buang tisu di tempatnya, tempat sampah, cuci tangan setelah batuk, hindari bepergian jika sakit. Jika kita tidak enak badan jangan pergi kemana-mana gitu ya. Kemudian gunakan masker jika sakit. Udah ya tadi ya. Makanan yang aman, nah, makanan yang kita makan lalapan jangan dulu ya. Kurang-kurangin dulu lah lalapan dulu. Makan makanan yang matang dan higienis. Jadi kita nggak tahu yang jual si lalapan itu habis batuk apa kan kita nggak tahu ya. Jadi jangan makan yang mentah-mentahan dulu. Nah, jika belanja di pasar, cuci tangan setelah menyentuh hewan atau produk hewani. Sukanya kan di pasar, ibu ini dagingnya bagusnya saya ini aja ya. Itu nanti jangan disentuh karena kita nggak tahu itu ada apanya. Nah, jangan nyentuh barang-barang yang di pasar, jangan.
Kalau bisa ya rujuk aja kalau mau beli. Oke. Kemudian untuk yang kerjanya di pasar, gunakan proteksi tubuh, sarung tangan, dan wajah ketika megang produk hewan. Lepaskan baju pelindung setelah bekerja, cuci setiap hari. Ya, ini biasanya bapak-bapak sih sering nih nyimpan baju ya. Sukanya baju enggak sih? Soalnya suami saya gitu tuh. Jadi sukanya nyimpan baju. Jadi dia habis kerja, bajunya masih bersih, belum bau nih ya, simpan baju nih. Nah itu nggak boleh, harus cuci, langsung cuci ke tempat, masukkan ke tempat cucian, langsung dicuci. Terus kemudian hindari keluarga terpapar pakaian kerja. Pakaian kerja ini kan kita nggak tahu kita harus apa. Di sini banyak yang ini kan ya, kepapar orang-orang yang sakit juga kan di Solo Peduli. Nah di ambulan kan. Terutama di ambulan nih. Nah ambulan tuh di desinfektan enggak loh Pak. Udah. Ya. Kemudian cuci tangan. Oke. Desinfektan tempat kerja nih. Desinfektan tempat kerja sehari sekali. Nah, kalau bisa ambulan tuh harus disemprotin alkohol. Kita Pak. Iya. Kemudian cara cuci tangan yang benar udah ya, udah tahu kan? Udah ya? Udah toh kalau pakai sabun. Kalau umpamanya kita pakai sabun ya kita buka dulu kerannya, kita basahin tangan, ambil sabun, cuci selama 60 detik. Kemudian cara itu tuh, sini, dan ini, di sela-sela ini, kemudian jempol, karena kan kita pegang jempol ya. Kemudian kuku, terus kita alirin ke air, alir ke air. Kemudian harus ada tisu harus ada di situ. Ambil tisu, keringin tangan, pakai tisunya untuk matiin keran, baru dibuang tisunya. Selesai. Jadi harus ada tisu di dekat wastafel. Nah, minta itu Pak. Terus kemudian kalau pakai desinfektan kita kan ada yang alkohol pencetan itu ya. Di situ kita cuma tinggal pencet, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sini sama persis tapi mas bedanya dia nggak pakai dibuang, kita nggak pakai itu langsung biarin kering 10 detik dia udah kering, udah bersih. Jangan belum kering terus megang, sama aja. Jadi tunggu dia kan cepat keluar, tunggu kering nggak selesai, tunggu kering baru kita pegang. Oke. Ini hotline-nya kalau di Solo yang ini nih, posko kesiapsiagaan virus corona di Dr. Teni sama Muhammad Abdul Rafim. Ini ada nomornya di sini. Ini yang di Muadi ya. Nah, jadi sebenarnya nggak usah panik-panik banget lah. Tapi waspada wajib. Waspada itu penting, proteksi diri itu penting. Tapi untuk menyebarkan kepanikan, jangan. Kasihan juga teman-teman nanti di rumah sakit di Muadi itu udah rame banget nih orang nih mau antri mau swab, mau tenggorokan swab. Karena takut. Aku batuk nih, batuk dulu aja takut corona. Di swab saking ramenya karena udah panik karena panik takutnya kena. Bagus sih masalahnya di Muadi itu kan keterbatasan SDM 1. Yang kedua swabnya harus dikirim ke Jakarta 2. Ya jadi kalau yang memang gejalanya tadi seperti tadi bedanya batuk sama flu sama corona itu kan memang masalahnya di paru-paru. Kalau belum terlalu umpamanya jangan udah ke rumah sakit ke CIH itu kan harus pertama kita kalau mencurigai corona kita lakukan ronsen. Kalau ronsennya memang ke arah pneumonia ya oke lah kita jadi pengawasan. Tapi kalau umpamanya tidak pneumonia ronsennya nggak masalah gitu loh.
batuk pilek biasa. Jadi memang ada lini depannya, nggak harus langsung menguat gitu, tidak langsung. Tapi kalau umpamanya jenengan paling dekat rumah sakit atau vaskes paling dekat mana boleh diperiksakan di situ. Nanti biasanya mereka sudah ada SOP-nya. Kalau di JIH SOP-nya dengan ronsen torak, ronsen dada, sama pemeriksaan darah. Nanti kalau pemeriksaan darah dan ronsen torak mengarah pneumonia, pasti kita arahnya rujuk ke Wadi. Tapi kalau tidak ada ronsen torak bagus, darah bagus, coba batuk gigil dengan antibiotik membaik, berarti corona. Jadi ya tetap aware, tetap mawas diri, tetap melindungi diri sendiri dan keluarga. Tapi ya tetap jangan panik banget gitu loh. Sekarang kan lagi di Solo lagi panik sekali masalah karena ada yang meninggal 1 orang ya kemarin ya, meninggal 1 orang di orang Semanggi ya. Nah itu kan kita harus tracking juga. Apa sih yang menakutkan dari corona ini? Karena dia spreadingnya cepat, dia nularnya cepet. Jadi orang cuma kena dikit aja dia positif. Kenapa sih kok kadang di luar negeri dok, kok di luar negeri nggak ada gejalanya positif corona ya? Ada nggak yang bertanya-tanya kayak gitu? Jadi kan di luar negeri kenapa dia udah positif tapi nggak ada batuk, nggak ada pilek? Karena mereka screening. Jadi screening itu kan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal di Indonesia belum ada saat ini screening. Jadi kalau screening, jadi kalau umpama si yang nggak ada gejala itu nunggu sampai ada gejala, ya namanya jadi nggak screening, jadinya pemeriksaan gitu kan. Jadi memang yang kita harapkan dari pemerintah nanti akan ada screening, karena sekarang kan si Pak Gubernur Jateng, siapa Pak Ganjar, ya, Pak Ganjar kan sekarang katanya mau beli alat nih, mau beli alatnya sendiri, biar nggak harus ke Jakarta kirim sampelnya. Amin. Semoga nih nanti Solo kebagian alatnya, harusnya sih kebagian alatnya. Jadi kita nggak usah ngirim jauh-jauh ke mana? Ke Jakarta. Itu aja di Jakarta artinya lama 3 hari sampai 7 hari baru positif. Padahal untuk kondisi jeleknya itu kurang dari seminggu bisa gitu. Jadi kita harapkan dengan adanya nanti Pak Ganjar bisa beli alat, kita bisa lebih cepat juga screeningnya. Semua ini nih semua, oh iya semuanya, ayo orang Solo diperiksa semua di Muardi, RT ini dulu, RT ini dulu, RT ini. Nah, nanti bisa screening awal. Dengan screening awal kita bisa mengurangi angka mortalitas, angka kematian, angka perburukan dari si si penyakit coronavirus itu. Itu ada pertanyaan, monggo silahkan. Monggo Bapak. Jadi Pak Manto, untuk coronavirus itu 200 sampai 300 mikro ukurannya ya. Masker yang kayak gini nih, ini paling cuma 80 sampai 100, nggak nembus. Asumsi yang mengatakan 400 sampai 500 mikro. Iya. Itu yang benar ya. Kalau yang benar, jadi kan dari mana itu infonya? Jangan dari WA loh Pak. Jadi gini Pak, kenapa sih kita harus pakai N95? N95 itu sampai berapa mikro sih? N95 itu sampai 500 mikro pertahanannya. Kenapa coronavirus pakai N95? Berarti kan coronavirus di bawah 500 mikro. Kalau umpamanya sampai di atas 500 mikro, N95 nggak kayak kita harus lebih advance lagi gitu. Tapi yang saya tahu 200 sampai 400 mikro, makanya kita bisa pakai N95 yang ketahanannya sampai 500 mikro gitu. Tapi karena N95 itu hanya untuk
yang sakit sekarang dan tenaga medis, jadi sekarang kita pakai masker yang surgical masker yang kayak dipakai Mbak Naifa ini untuk berjaga-jaga biar setidaknya dia ada waterproof depannya ini, yang si hijaunya itu dia nahan dropletnya, jadi nggak langsung nempel gitu. Terus untuk penularan itu harus jarak atau menempel? Jadi droplet itu apa Pak tadi saya bilang? Percikan. Nah, kalau percikan ini maksud saya kita teriak nih, kadang kan keluar nih, partikelnya itu bisa kecil-kecil. Kalau orangnya nggak ada orangnya, dia bisa nempel di barang, bisa nempel di, atau kita ini tahu mbaknya nih, walaupun kita jauh ini berapa meter ya mbak kita ya? 2 meter pas ya, kita masih ngomong itu bisa nih masih sampai situ mbaknya. Tapi kena, mungkin dia pakai masker, pakai baju, kena bajunya masih kena gitu. Jadi tetap aja droplet, tapi bisa nyebar dari udara, karena dia lompat, lompatnya kan lewat udara. Jadi tetap airborne. Kayak orang flu batuk kita kan ngomong 2 kan kena kan orang flu, nah kayak gitu kita tetap menganggapnya itu droplet, penyebabnya droplet, tapi juga disebarkan dari udara. Tapi udaranya bukan yang sini ke sono gitu, enggak, tapi yang 2 meter ini, 2 meter ini Pak. Gitu. Untuk tadi saya udah bilang terbaru itu 4 hari, 4 hari bisa nempel di sini. Ini saya megang nih, habis ini saya mau pakai tangan ini. Jadi 4 hari kayak gini. Jadi kita habis megang apa gitu, kita nggak tahu megang apa, tetap harus cuci tangan. Megang. Nah, paling kotor itu adalah HP. HP itu tuh yang di pasien tuh, habis itu kita sini ya Mas ya. Nanti diambil lagi. Habis itu masuk kantong. Habis itu telepon. Nah, habis itu apalah kayak gitu. Itu paling kotor tuh handphone. Gimana kita bersihin handphone? Sebenarnya paling kotor juga sih Pak. Tapi sekarang lebih sering pegang handphone daripada pegang duit kayaknya. Ya jadi kayak handphone itu kita pakai alcohol swab yang kayak buat ambil darah gitu loh. Jadi ya tangan ya? Apa? Iya, nempel di tangan juga. Antara benda dan kain itu ada selang berapa jam? 4 hari Pak, 4 hari kerja. 4 hari kerja. Dia 4 kali 24 jam. Jadi kalau umpama jenengan mau buka baju tuh tahan napas. Ada pasien di rumah sakit. Biasanya kan ikut narik. Ya. Pakai APD. Itu kan kita harus pakai desain itu. Ya. Juga kadang-kadang juga bersuka dengan pakaian. Jadi kalau sampai rumah saya harus. Iya. Kalau bisa mandinya di luar Pak. Di luar kan. Di luar. Karena kan kamar mandi ada di luar ya. Di luar kita mandi dulu. Ganti baju. Iya pakai gini tuh tetap harus dicuci Pak. Kalau kan sekarang lagi ada himbauan dari imamnya Masjid Istiqlal ya tadi ya kemarin ya. Jadi kan mereka di desinfektan menyeluruh, deep cleaning. Masa iya kayak gini ya kita cium tiap hari nih. Kita kan orangnya ganti-ganti pisahkan pemain di situ, pemain di sini itu nggak bisa kalau cuma di vakum aja nggak bisa. Di vakum cleaner aja nggak bisa di vakum. Biasanya kan cuma di vakum kan? Iya. Jujur ya Pak. Ya jadi memang harus dicuci, terus dijemur. Kalau mau ini lagi mulai kayaknya panas sedikit ya, boleh nih dijemur gitu. Jadi jemur bisa. Ya gimana? Pertama, apakah pegel itu juga salah satu tanda warna gitu ya? Yang kedua, orang yang tidak punya penyakit bawaan, entah itu diabetes, ginjal, jantung, yang lain sebagainya. Kalau punya penyakit bawaan kan dia rentan untuk sampai kepada kematian. Nah kalau tidak, apakah itu juga rentan sampai dengan kematian? Yang ketiga, kebetulan di Solo Peduli itu ada beberapa yang memang profesinya itu selalu di lapangan dengan orang, apalagi dari ambulan itu malah justru usia berkaitan ketemu dengan orang yang meninggal, orang sakit. Nah kira-kira tips apa yang harus dilakukan? Apa memang ya kita cuma nganter saja, tidak usah ikut sampai
tetap ya kita cuma gini aja 1 meter 2 meter udah gini aja bener Pak gitu kan. Tapi kalau untuk ambulan itu ada seragamnya sendiri enggak? Ada seragam atau rompi? Rompi. Ya sebenarnya kalau sebenarnya sebaiknya sih punya seragam sendiri. Kayak supir driver kita kan memang punya seragam sendiri. Nah itu memang 1 kali 2 bulannya harus ganti. Yang penting itu pas pulang itu habis PK pasien lah, habis PK pasien cuci tangan. Terus cuci tangan terus habis pulang, pas pulang kan bajunya masih kayak kaos kayak gitu ya, pakainya biasanya apa? Kaos atau kemeja? Kaos kan? Nah kalau kemeja bisa lah dibuka kanan ke kiri, tapi kalau kaos takutnya nempel di bagian muka, jadi harus gimana? Jadi baiknya kayak kemeja dulu sih Pak. Iya, bagian wajah, bukan kita kedot. Iya, kalau muka tapi ini kalau kesini sama aja sih. Iya, muka iya. Jadi nggak menyentuh bagian yang terbuka. Kan muka mata terbuka, hidung ke hidung, mulut ke hidung gitu. Jadi kalau yang penting tuh ngamanin muka. Kalau punya kacamata, pakai kacamata kan lebih aman. Tadi ya kalau orang nggak punya penyakit bawaan tetap ada. Tadi kan ada persen-persenannya tuh. Yang paling sebenarnya semua bisa kena. Di Indonesia kan ada 2 balita yang kena. Kok balita kena? Padahal kan sedikit, harusnya minimal kan, harusnya orang tua kan seperti itu. Tapi ternyata iya, ternyata ibunya terkena, neneknya terkena kan seperti itu. Jadi intinya itu tetap semua bisa terkena walaupun nggak punya komorbid. Cuma kita nih yang muda-muda nih kemungkinan kan imunnya lebih bagus nih daripada yang sepuh-sepuh. Nah kita masih rajin olahraga, masih nggak punya gula. Kenapa sih orang gula itu atau orang jantung itu cepet banget meninggalnya karena COVID-nya itu? Karena si gula maupun si jantung itu menyebabkan serangan jantung di COVID-nya itu. Jadi meninggalnya bukan karena pneumonia, bukan karena sesaknya, tapi karena jantungnya tidak kuat untuk merespon si penyakitnya itu, atau gulanya itu terlalu tinggi untuk merespon pengobatan yang kita kasih. Karena kita kalau gula tinggi obatnya nggak maksimal. Gitu. Jadi makanya kenapa yang lebih banyak orang sepuh-sepuh ya karena mereka untuk respon tubuhnya nggak terlalu baik. Tapi kalau kita nih yang masih muda nih masih panas lah, bahkan minum obat masih kadang nggak minum obat bisa sembuh kan gitu, karena imunnya masih baik gitu. Tadi ada habis ngapain? Senang kok. Kalau saya juga pegel. Kalau pegel-pegel tadi kan masih keren, masih jarang. Tapi memang kalau kayak baca Tom Hanks nggak yang sakit kemarin. Jadi Tom Hanks itu sakit corona cuma tahu karena dia melet sama pegel-pegel aja, nggak batuk, nggak sesak nafas. Tapi karena apa? Dia screening, belum keluar si batuknya, belum keluar si sesak nafasnya, tapi dia udah rasa apa? Kurang enak ini gitu kan? Dia periksa screening, ya beda negara sih ya. Jadi screening ketahuan corona dia harus quarantine 14 hari. Tapi kalau kita harus nunggu dulu, aduh pegel-pegel nih, nggak enak badan, salah apa lah, kasih tolong angin aja dulu kan gitu. Jadi tetap kalau kita ya mawas diri aja, hati-hati aja, tetap minum vitamin. Kita nggak enak badan, minum vitamin. Oh iya, untuk vitamin yang harus diminum tiap hari itu, yang vitamin C wajib, ekstraksi boleh, enervonsi boleh, apa biar vitamin C itu. Kalau bisa vitamin D3. Nah, vitamin D3 itu apa sih dok itu kok jarang dengarnya? Karena si virus ini tuh bikin bukan bikin ya, dia itu lebih seringnya di bagian negara yang dingin. Nah D3 itu dapat dari mana sih guys? Dari matahari ya guys. Karena kita tidak ada matahari nih sekarang nih, jarang-jarang ada matahari. Kalau kita ada matahari berjemur lah kita. Tapi karena tidak ada matahari, vitamin D3 untuk gantiin si mataharinya itu. Semakin
12 juga sih. Berjemurnya jam 9 pagi. Maksimal jam 9 pagi. Jadi pokoknya vitamin D3, vitamin C, kemudian vitamin B12, B6 itu ada di Neurobion. Nah, tadi kalau pegel-pegel minum Neurobion juga. Kalau sembuh berarti bukan. Minum Neurobion biasanya kan nanti kalau sakit pegel-pegel pakai Neurobion, baik dia kan vitamin untuk si otot-otot dan saraf kayak gitu. Jangan minum extra jos, Pak. Kasihan ginjalnya. Ada lagi pertanyaan? Mbak ya, monggo. Jadi kalau pertama itu masker mahal, ya sih mahal, apa aja tidak punya Mbak. Pakainya di rumah sakit. Nah, jadi kalau masker itu memang kalau kain itu mah nggak dianjurkan, tapi kalau tempat kesannya nggak ada, ya nggak apa-apa pakai masker kain. Tapi masker kainnya tuh harus dicuci 1x24 jam tiap hari. Jadi tidak boleh nih kayak dulu nih pas saya jadi tugas haji itu. Jamaah pakai masker kain nggak dicuci-cuci nih, tetap aja batuk. Tuh saya pakai masker tapi tetap batuk ya, karena maskernya nggak dicuci-cuci. Jadi masker tetap dicuci tiap habis pulang. Umpamanya jenengan punya masker 3, ya udah 1 dipakai, nanti 1-nya dicuci, nah kayak gitu. Jadi tetap masker harus punya. Ya terpaksanya nggak ada masker yang memang untuk si COVID ya pakai masker kain boleh, tapi jangan kayak pakai apa ya kemarin lagi viral tuh. Pakai tisu basah dibolongin, tempelin, jangan ya. Itu enggak guna juga. Ada lagi. Tadi yang kedua untuk disinfektan. Jadi alkohol di atas 60% itu bisa membunuh si COVID-nya. Jadi kalau kita beli misalnya 70%. Nah 70% tinggal dibandingin aja sih. Kalau umpamanya 1 liter ya tambah 1 liter aja. Itu turun 10%. Jadi umpamanya beli yang berapa? Kecil tuh berapa sih? Jadi 100 cc ya, 100 ml tambah 100 ml Aquades atau NaCl bisa. Pokoknya jenengan tetap ya karena keadaannya ini memang genting karena nggak ada masker, artis nggak ada, apa-apa susah. Ya udah kita pinter-pinternya aja cari dibeli alkohol 70%, diencerkan pakai 1:1 aja. Ada lagi? Habis ini ke apotek ya Mbak? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, monggo Bapak, Ibu, Kakak, Nenek. Oke. Cairan. Kalau dulu itu waktu balita ya, biasanya orang tua itu terus dibedeknya itu. Nah itu baiknya itu dibedeknya itu orang tua kan tidak bisa beli. Baiknya sih sebenarnya untuk menghilangkan cairan itu tetap pakai baju atau bukan bajunya ya. Jadi kan orang tua biasanya itu kan namanya berjemur itu cuma dihangatkan, tapi untuk nyerap vitamin D3 sebenarnya. Tapi kalau untuk orang yang batuk pilek, adik-adik yang batuk pilek memang untuk biar nggak makin parah dipanaskan. Fungsinya apa sih? Untuk mengencerkan dahak cairan yang ada di saluran nafas sebenarnya. Kalau nggak pakai baju ya takutnya malah kepanasan ya kan. Nah, kayak adik-adik yang dedek-dedek yang di rumah sakit itu kalau di kamar bayi tetap pakai baju gitu. Tetap tapi mata ditutupin, tapi maksudnya tetap aja pakai baju yang tipis, nggak yang tebel-tebel terus dikasih jaket juga enggak, tapi tetap pakai baju tipis. Terus jangan nggak pakai baju. Kalau jenengan mungkin nggak apa-apa. Takut ya? Sudah cukup? Nah, ilmu saya kembalikan ke Mas. Terima kasih, berikan aplaus untuk Bu Dr. Ira. Intinya kawan-kawan sekalian, selalu waspada dan selalu hati-hati dimanapun berada, ketemu dengan siapapun, dan setiap berpegangan pada apapun begitu ya. Selalu waspada dan siapkan pertahanan diri yang terbaik, baik itu di kantor ataupun juga di rumah,
selalu sedia yang namanya kalau di kantor sekarang sudah ada hand sanitizer begitu ya. Alhamdulillah. Di sini belum ada, nggak apa-apa. Khusus di nanti diprioritaskan begitu. Sekali lagi terima kasih Bu atas paparan ilmu yang telah diberikan kepada kami, sangat amat bermanfaat sekali untuk kami terapkan dan tentunya nanti bisa kami tularkan juga kepada yang lain. Mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat dan ilmunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.